kemudian juga budaya dan lain sebagainya. Ini lebih mendorong kreativitas dari masyarakat ini untuk bisa tumbuh sehingga ekonominya juga bisa tumbuh. Gitu. Ya, sebetulnya kalau tahun-tahun kemarin kita punya beberapa pelatihan yang bisa diikuti oleh badan desa, badan ibu, tetapi karena kondisi sekarang seperti ini banyak efisiensi dan lain sebagainya, sehingga pelatihan-pelatihan di Provinsi Jawa Barat memang ditiadakan Bapak Ibu, terutama juga karena konsentrasi dari Pak Gubernur sekarang ini adalah untuk pengembangan infrastruktur. Baru nanti di tahun ketiga akan Assalamualaikum, selamat pagi. Pendamping sebelah kiri, absen pendamping sebelah kiri. Jadi kegiatan hari ini Bintek peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola barang usaha milik desa atau BUMDes tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Aksaya. Jadi satu Kabupaten Karawang masing-masing perwakilan Direktur BUMDes hadir di tiap-tiap desa, kecamatan. Jadi peserta Bintek sebagian yang baru datang. Pendamping sebelah kiri, meja sebelah kiri untuk pendamping absensinya. kemudian juga budaya dan lain sebagainya. Ini lebih mendorong kreativitas dari masyarakat ini untuk bisa tumbuh sehingga ekonominya juga bisa tumbuh. Gitu. Ya, sebetulnya kalau tahun-tahun kemarin kita punya beberapa pelatihan yang bisa diikuti oleh badan desa, badan ibu, tetapi karena kondisi sekarang seperti ini banyak efisiensi dan lain sebagainya, sehingga pelatihan-pelatihan di Provinsi Jawa Barat memang ditiadakan Bapak Ibu, terutama juga karena konsentrasi dari Pak Gubernur sekarang ini adalah untuk pengembangan infrastruktur. Baru nanti di tahun ketiga akan kepada program MBG ini, ke dapur-dapur kepada SPPG yang ketua kepalanya SPPI namanya, ya. Atau mungkin bisa kerjasama dengan yayasan dari BGN dan bisa sebagai SPPG juga. Tapi ini cara ketentuannya ada dari teman-teman BGN, Pak. Minimal penyuplai saja, Pak. Bisa nggak? Nah, ambillah dilarangnya Pak dan Ibu. Permenkes nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa. Ada statement disampaikan 20% dari dana desa, ya, minimal untuk ketahanan pangan, Bapak dan Ibu. Ya. Dan dilarangnya alhamdulillah keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025, ya, itu dilakukan oleh BUMDes. Dan ini saya melihat ini kebangkitan BUMDes, Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu pengurus gubern nggak perlu lagi lobby-lobby Pak Kepala Desa, BPD Pak. Sekarang kalau misalnya ada desa 1 miliar misalnya, minimal di tangan BUMDes itu ada 200 juta minimal Pak. 200 juta per stadi Pak. Nggak perlu lobby macam-macam gitu Pak. Nah, makanya dalam hal ini saya diminta oleh Pak Kadis, ya, sahabat saya, bisa nggak Pak Direktur, BUMDes kita yang totalnya yang saya sampaikan tadi 297 desa itu sudah terverifikasi pada hukum. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin Pak Kadis, saya bilang. Permasalahannya mau nggak kita satu pemahaman dulu nih, ya, kita satu frekuensi bekerja nih. Kenapa permasalahan bukan hanya di kami Pak? Saya sebagai Direktur Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Desa punya hampir 80 orang verifikator Pak, untuk melayani Bapak Ibu pengurus BUMDes seluruh Indonesia di 75.225 desa Pak. Alhamdulillah sekarang ya, data sekarang ini sudah 31.000 BUMDes terverifikasi badan hukum dari 75.000 desa Pak. Walaupun saat ini mungkin ya, kita baca di berita-berita ada KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Putih, yang sudah hampir 80.000 Pak. Tapi BUMDes ini kan lahir oleh dan untuk masyarakat Pak, dari bawah nih Pak. Ya kan, kelebihannya. Kenapa BUMDes? Karena di desa itu kalau misalnya ada orang yang punya PT dan CV, ya, yang kaya kan orang-orang punya PT dan CV Pak. Kalau misalnya ada pengurus anggota yang kaya kan, yang bukan pengurus anggota bagaimana? Nah, BUMDes ini oleh masyarakat, makanya nanti berpikir bukan hanya teman-teman pengurus saja, bahwa ada pengurus, tapi bahwa ada kemanfaatan untuk masyarakat. Contoh, ya, mohon maaf, contohnya saja Pak. Ini nanti kalau saya terlalu panjang-panjang, khawatirnya nanti kita terlalu banyak rapat-rapat diskusinya Pak. Tapi saya akan menyemangati Bapak dan Ibu betapa strategisnya BUMDes ya, di desa-desa seluruh Indonesia Pak. Karena di tangan Bapak dan Ibu, ketika kita mampu melakukan intervensi pendekatan bisnis di desa Pak. Saya yakin dan percaya nih Pak, di aksi yang ke-6 ini pemuda-pemudi pelopor desa Pak, tidak akan ada lagi pemuda-pemuda yang keluar ke kota untuk jadi tenaga informal, jadi gojek, ya, driver gojek, ya, driver ojek misalnya, jadi kuli bangunan di kota Pak. Nggak mau Pak, karena di desa itu sudah ada pengharapan untuk dia bisa hidup sejahtera Bapak dan Ibu. Permasalahannya tanah kita yang sangat yang produktif itu nggak bisa dimaksimalkan. Nah, ini kesempatan kita melalui BUMDes dengan Permen nomor 2, Kepmen nomor 3 itu bisa kita laksanakan Pak. Memang nggak mudah Bapak dan Ibu, tapi ini tantangan Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan mudah ketika ada permasalahan, jangan diam saja Pak. Bapak punya kepala desa, punya juga ya, mohon maaf, para pendamping lokal desa, PLD, PD, pendamping desa, dan JAPM kabupaten. Punya OPD kabupaten Pak, Kadis PMD, Perindak, dan macam-macam. Ya. Jadi kalau seandainya mau izin, saya supaya nggak berlama-lama Pak, saya ingin misalnya di satu desa, ini bisnis nih Pak. Kalau saya salah, tolong kita saling melengkapi Pak. Kita nggak usah saling serang lah, ya. Melengkapi saja Pak. Itu kita menggunakan bagaimana supaya positif kita bangun di desa. Jadi Pak, kalau misalnya ada satu desa atau dari 297 desa yang ada di Karawang, berapa desa yang punya potensi gabah kering Pak? Apakah 100? Ya, karena Karawang ini luar biasa Pak, penghasil beras, ya berdasarkan statistik ya, itu dari Karawang Pak. Saya nggak tahu apakah itu Karawang mampu dia beli ambil dari daerah Banten sana, dia kemas di sini, saya nggak tahu Pak. Ya, tapi ini potensi nih Pak, Karawang sudah dapat nama, sudah punya branding Pak. Jadi bisa nggak itu tidak dilakukan oleh seorang perorangan Pak? Melalui BUMDes Pak, Presmani sudah ada nih, 200 juta minimal Pak. Kerjasama dengan Bank Asbada, Asosiasi Bank Daerah, seperti Bank BJB, atau Bank Himbara. Bank Himbara itu ada BRI dan Bank Mandiri ya. Uang ini bagaimana bisa ada backup-nya untuk besar lagi Pak. Ketika bisnis sudah dilihat oleh itu, bank akan langsung terdekat Pak. Cuman permasalahan di BUMDes ini Pak Profesor, ya, Bapak dan Ibu, saya melihat kadang-kadang masalah tata kelola dan masalah sumber daya manusianya Pak. Ya,
Makanya dihadirkan guru kita perguruan tinggi, dihadirkan orang yang kompeten untuk mendampingi pembangunan nyambung. Ya, beliau tadi cerita, beliau dah keliling di seluruh desa Pak. Bagaimana di belakang profesor kita ini, Pak guru besar kita ini kan bukannya beliau Pak, ada para mahasiswa, ada guru-guru, ya, ada dosen-dosen yang qualified di bidangnya. Gitu. Kita manfaatkan itu Pak. Sehingga nanti ketika pendekatan tridharma perguruan tinggi ya Pak, pengajaran, pengabdian, dan penelitian, nantinya bisa mendampingi pengurus BUMDes untuk bagaimana bisa di-upgrade kemampuan kompetensi dari sekolah universitas di pengurus BUMDes. Apalagi kemarin Pak, tanggal 15 Juni tahun 2025 ini, atas perjuangan kita 2 tahun ini Pak, kita ya, bukan saya hanya menerima manfaat, lahir keputusan Menteri Naker Tenaga Kerja, ya.